Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahim Stubondo, ingin memaparkan tentang binary share. Dosen pengampu Abdul Ghafur, MKOM, dan kelompok kami ialah kelompok Soto dengan nama pertama Muhammad Ilham Sarasvan, Taufikur Rahman. Baik, saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu binary share. Sebelum eh, menjelaskan lebih jauh apa itu binary share, saya akan eh, menjelaskan tentang dalam era informasi. Untuk apa sih binary share itu ada begitu? Dalam era informasi digital saat ini, volume data yang dihasilkan dan dikelola terus meningkat secara eksponensial. Dengan pertumbuhan data yang pesat ini, kebutuhan akan metode pencarian yang efisien menjadi semakin kritis. Pencarian data merupakan operasi fundamental dalam berbagai aplikasi komputer, mulai dari sistem database, mesin pencari, hingga aplikasi sehari-hari di smartphone kalian. Efisiensi dalam pencarian data tidak hanya mempengaruhi kecepatan akses informasi, tetapi juga berdampak pada pengalaman pengguna dan konsumsi sumber daya komputasi. Algoritma pencarian sendiri telah berkembang seiring dengan evolusi ilmu komputer. Salah satu algoritma pencarian menonjol karena efisiensinya adalah binary share atau pencarian biner. Algoritma ini dirancang khusus untuk data terurut dan menawarkan kompleksitas waktu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pencarian sekuensial, terutama ketika berhadapan dengan dataset berskala besar. Pas itu binary share. Binary share itu adalah sebuah algoritma pencarian data yang efisien dan efektif. Algoritma ini digunakan untuk mencari sebuah nilai atau elemen dalam sebuah daftar data yang terurut, data yang telah diurutkan. Berbeda dengan pencarian linear yang memeriksa satu persatu elemen dan daftar. Binary share membagi daftar menjadi dua bagian dan hanya memeriksa setengah dari daftar pada setiap angka. Hal ini membuat binary share memiliki waktu pencarian yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencarian linear, terutama untuk daftar data yang lebih besar. Untuk cara kerja binary share, yang ya langkah pertama yaitu pertama-tama daftar data harus diurut terlebih dahulu. Binary share hanya dapat bekerja dengan baik jika daftar telah diurut. Jadi, untuk langkah pertama itu, binary share itu harus mengurutkan dulu data itu terlebih dahulu, gitu, untuk bekerja dengan baik. Bagaimana jika data tersebut tidak terurut? Ya, ada kemungkinan bahwa binary share itu tidak bisa mengurutkan. Karena di langkah pertama itu dijelaskan bahwa data itu harus terurut terlebih dahulu agar bekerja dengan lebih baik. Untuk langkah kedua, selanjutnya tentukan elemen tengah dari daftar. Jika elemen yang dicari sama dengan elemen tengah, maka pencarian selesai. Jadi, kita harus mencari elemen tengah dulu. Contoh, ada berapa nilai? Ada 5 nilai. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus mencari nilai tengah dulu untuk menyelesaikan pencarian dari elemen-elemen binary share itu. Gitu. Untuk langkah ketiga, jika elemen yang dicari tidak sama dengan elemen tengah dibandingkan dengan elemen tengah, jika lebih kecil, maka lanjutkan pencarian di tengah bagian kiri. Jika lebih besar, maka lanjutkan pencarian dari setengah bagian kanan. Jadi, untuk binary search itu sendiri, itu adalah pengurutan yang untuk data yang lebih besar. Jadi, untuk mencari data yang besar itu kan kita mulai dari tengah itu. Jika jika pencarian di bagian kiri itu lebih kecil, maka kita harus mencari di bagian kanan untuk mencari angka yang lebih besar begitu.
Untuk kelebihan binary search itu ada 4. Yang pertama itu waktu pencarian yang cepat. Tuh. Binary search memiliki waktu pencarian yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencarian linear, terutama untuk daftar data yang besar, gitu. Eh, yang kedua, efisiensi memori. Binary search hanya membutuhkan sedikit memori untuk menyimpan data dan informasi terkait, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, kemudahan implementasi. Algoritma binary search relatif sederhana dan mudah untuk diimplementasikan baik secara manual maupun dengan program komputer. Jadi, bisa diimplementasikan secara manual maupun dalam program komputer. Yang keempat adalah akurasi yang tinggi. Binary search memiliki akurasi yang tinggi dalam menemukan elemen yang dicari selama daftar data telah diurut dengan benar. Jadi, jika data sudah terurut, maka akurasi untuk mencari sebuah elemen menggunakan metode binary search itu lebih tinggi, begitu sahabat. Nah, untuk kekurangan binary search membutuhkan daftar terurut. Binary search hanya dapat bekerja dengan baik jika daftar data telah terurut terlebih dahulu. Jika daftar tidak terurut, maka penjaringan menjadi tidak efektif. Yang sudah saya jelaskan depan, jadi untuk kekurangan binary search itu jika data itu belum diurutkan, maka pencarian data menjadi tidak efektif. Yang kedua itu tidak cocok untuk daftar dinamis. Binary search kurang cocok digunakan untuk daftar data yang sering berubah atau ditambah. Setiap kali daftar berubah, maka daftar harus diurut kembali. Jadi misal ada sebuah data itu 10, dari 1 sampai 10. Nah, data itu sudah terurut, kawan Kak. Nah, sahabat, jika ada penambahan data, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu data tersebut. Biar apa ya? Biar menjadi efektif, lebih efisien begitu. Keterbatasan pada tipe data, binary search hanya dapat digunakan pada tipe data yang dapat diurut, seperti angka dan huruf. Tidak dapat digunakan pada tipe data yang tidak dapat diurut. Jadi hanya berlaku pada angka dan huruf. Jadi selain angka dan huruf, nah, binary search itu tidak bisa mengurutkan data tersebut begitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang codingannya untuk binary search. Static static class node. Ada in data, not left, not track, not parent. Itu fungsinya itu ada public node in i data sama dengan i. Itu fungsinya itu untuk satu data struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan data dalam Power Binary Search. Kelas ini memiliki atribut ya yaitu in data. In data menyimpan nilai data dari node. Untuk node save itu menunjukkan ke node anak kiri. Node track itu untuk menunjukkan ke node anak kanan. Node parent menunjukkan ke node induk. Static class BST. BST itu binary search tree. Mengandung metode-metode untuk mengoperasikan pohon biner. Kelas ini memiliki atribut yaitu node root, public. Node root ini untuk menunjukkan ke node akar dari pohon biner. Nah, metode dalam kelas BST itu ada check root ini public void check root if root sama dengan null sistem out print nilai root ditambah root data else else sistem out print pohon kosong. Nah, itu node menunjukkan ke node akar dari pohon biner. Untuk ini untuk memeriksakan apakah pohon biner memiliki root dan mencetak nilainya. Jika root kosong, maka dicetak pesan bahwa pohon kosong. Terus untuk public boolean
isim PT, return root sama dengan nol. Nah, untuk ini metode ini mengembalikan true jika root kosong atau pohon kosong dan false jika sebaliknya. Public insert. Public insert ini fungsinya itu yang terdiri dari not temp, new, not i, not y sama dengan nol, not x sama dengan root, if isem t, isem outprint nilai plus i menjadi root, root sama dengan temp, f, well, well, x tanda seru sama dengan nol, y sama dengan x, titik koma, if i kurang dari x, titik data, x sama dengan x, x titik, f, else, x sama dengan x titik, right. If i kurang dari y, tiga titik data, y titik left sama dengan temp. Stop print nilai plus i masukkan kiri plus y titik data, else y titik right sama dengan temp. Itu mau print nilai plus i plus masukkan sebelah kanan plus y titik data. Itu metodenya ini menambahkan not baru dengan nilai i ke dalam pohon biner. Jika pohon biner jika pohon kosong, not baru menjadi root. Jika tidak metode ini mencari tempat yang tepat untuk not baru dan menambahkan ke kiri atau ke kanan dengan not yang sesuai. Public void searching ini public search public void searching ini not temp sama dengan root, boolean hasil sama dengan false. Well, temp and it's tanda tanda seru sama dengan nol. If temp titik data sama dengan hasil sama dengan true. Di if i kurang dari temp data, temp sama dengan temp titik left, else temp sama dengan temp titik right. If hasil sistem print data ditemukan, else sistem print maaf tidak ditemukan. Metode ini mencari not nilai i dalam pohon jika ditemukan dicetak pesan data ditemukan. Jika tidak ditemukan dicetak pesan maaf data tidak ditemukan. Public void with mean. Not time sama dengan road, will time left, tanda seru sama dengan goal time sama dengan time titik left. Itu buat print nilai minuman plus time data. Metode ini mencari not dengan nilai minuman dalam pohon dan mencetak nilainya. Metode ini berjalan ke kiri terus hingga mencapai not terendah. Fitness ini kebalikannya dari ini mencari dari ini kalau yang feedback ini nilai maksimum dari pohon dari dalam pohon dan mencetak nilainya. Metode ini berjalan ke kanan terus menerus hingga mencapai not tertinggi. Kebalikannya untuk yang pinman public void putri noti ini fungsinya ini yang terdiri dari if i titik apa tanda seru sama dengan nol huruf tri i titik left sistem out print i titik data utri i titik left ini fungsinya ini untuk metode ini mencetak nilai-nilai dalam pohon secara in order traversal atau urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, metode ini digunakan oleh metode urut rot. Nah, urut ini jadi sistem outprint mengurutkan pohon putri rot. Nah, ini memanggil urut rot untuk mencetak nilai-nilai dalam pohon secara urut. Min value not i not tem sama dengan i well tem
titik left tanda seru sama dengan nol, time sama dengan time titik left to time. Ini metode ini untuk mencari not dengan nilai minimum mulai dari not i digunakan dalam proses penghapusan not. Untuk public void transplanter not del not replay if del parent sama dengan null root sama dengan replay if else if del sama dengan del parent left sama dengan replay else else del parent right sama dengan replay if replay tanda seru sama dengan null replay parent sama dengan di del titik parent. Nah, metode ini menggantikan not del dengan not replay dalam pohon digunakan dalam pemrosesan penghapusan not. Nah, public void del public untuk yang public void del ini yang terdiri dari not y sama dengan nol, not x sama dengan root, well x tanda seru sama dengan nol dan x titik data tanda seru sama dengan y sama dengan x titik koma if i kurang dari x data x sama dengan x left else x sama dengan x titik left if x sama dengan nol sistem outprint data tidak ditemukan else x titik parent sama dengan y if x titik left sama dengan nol transparent that del x reply x rect else if x rect sama dengan nol transparent data x reply x titik left else not mean sama dengan min value x rect if x rect anda seru sama dengan min transparented del min reply min rect min min rect sama dengan x titik rect titik koma min rect titik parent sama dengan min transparented del x reply min left sama dengan x titik left min titik left titik parent sama dengan min titik koma sistem outprint nilai plus i plus telah dihapus. Metode ini menghapus notes. Metode ini menghapus not dengan nilai i dari pohon jika not tidak ditemukan di cetak pesan dan tidak ditemukan jika not memiliki dua anak. Metode ini mencari pengganti yang sesuai dengan penyusuan pohon. Sekian dari untuk penjelasannya fungsi-fungsi dari ininya semua. Kita langsung uji coba langsung ya. Insert 2 nilai 2 menjadi root. Insert 3 nilai 3 masuk sebelah kanan 2. Insert i nilai 1 masuk sebelah sebelah kiri 2. Jadinya 1 2 3. Urut lagi. Nilai 16 masuk sebelah kanan 3. Jadi 1 2 3 16. Nilai 14 masuk sebelah kiri kiri 16. Jadi 1 2 3 14 16. Rekrut rekrut nilai root 2 mengulatkan pohon lagi 1 2 3 14 16 kan nilai 2 nya telah dihapus nilai root 3 mengulatkan pohon lagi 1 3 14 16. Sekian dari saya penjelasan untuk codingannya. Kita lanjut langsung kesimpulannya. Baik, untuk kesimpulan untuk baik kesimpulan biar dasar ialah efisiensi dan efektif
Binary share merupakan algoritma pencarian yang efisien dan efektif, terutama untuk daftar data yang besar. Waktu pencarian yang cepat dan efisiensi memori yang baik menjadikannya pilihan yang populer. Kedua, membutuhkan data terurut. Namun, binary tree membutuhkan data yang telah terurut terlebih dahulu. Hal ini dapat menjadi kendala jika daftar data sering berubah atau tidak dapat diurutkan. Cocok untuk berbagai aplikasi. Meskipun demikian, binary share tetap menjadi algoritma yang sangat berguna dan dapat diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti pencarian dalam database, indeks, dan sistem operasi. Saya sudah presentasi kali ini seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jika ada pertanyaan mohon diajukan, jika ada perasaan mohon diungkapkan. Jangan sampai kelupaan karena jika kehilangan yang tersisa hanyalah kenangan. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.